إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها عباد الله اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه Muslim. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangannya. Selanjutnya marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi semua larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hambanya yang bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah siang ini akan saya sampaikan tentang orang yang soleh. Di dalam Al-Quran ataupun di dalam sabda Rasulullah SAW sering menyebutkan tentang adanya orang soleh. Bagaimana kita mengetahui apa yang disebut dengan Allah dan Rasulnya itu? Apakah mungkin kita sudah termasuk di dalamnya adalah orang yang soleh? Karena orang soleh ini adalah orang yang akan mendapatkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan penghormatan Allah Subhanahu wa taala nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sebutan orang soleh di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadul maut fa yaqula rabbi akhirdani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Di dalam akhir ayat ini Allah menyebutkan bahwa ada sebutan orang-orang kafir dan munafik yang sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan ke dunia. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin,
maka dia berjanji berkata kepada Allah, sekiranya dia dikembalikan kepada Allah, maka dia akan bersedekah dan akan menjadi orang yang soleh. Permintaan orang-orang munafik dan orang kafir dalam surat Al-Munafiqun. Maka dari itu Allah sudah memberikan perintah sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah harta bendamu, wa auladukum, dan anak turunanmu merupakan Allah. Karena diberikan nikmat harta, diberikan nikmat berupa anak dan keturunan, malah melupakan Allah seperti orang kafir dan munafik. Maka dia akan menyesal ketika dipanggil Allah. Idza jaa ahadukul maut, ketika datang kematian kepadanya, dia meminta kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, ya Rabb kami, kembalikan saya ke dunia sekejap saja, senantiasa akan saya bersedekah dan akan berbuat amal soleh. Penyebutan amal soleh ini tentunya penting bagi kita semuanya. Disebutkan di dalam surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yatluna ayatillahi anal al-lail wa hum yasjudun, yu'minuna billahi wal yawmil akhir, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, wa yusari'una fil khairat, wa ulaika minas sholihin. Di akhir ayat ini Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang disebut orang soleh. Yang pertama adalah yatluna ayatillah, adalah orang-orang yang mau membaca Al-Quran, orang-orang yang mau mempelajari ayat-ayat Allah, dan juga orang-orang yang mau menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran. Yatluna ayatillah, menelaah isi Al-Quran. Ana al-lail wa hum yasjudun, dia baca mungkin di malam harinya. Di malam hari dia membaca Al-Quran, mempelajari ayat-ayat Allah. Wa hum yasjudun, dan mereka adalah orang-orang yang senang bersujud, orang-orang yang senang mendirikan sholat. Adalah ciri yang pertama, adalah orang yang dinamakan orang yang soleh. Orang yang soleh berarti yang pertama adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran, mau membaca Al-Quran, dan juga orang yang mau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yu'minuna billahi wa yawmil akhir, mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat. Selain dia mau membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dia juga selalu beriman kepada Allah dan hari akhir. Selanjutnya, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang soleh itu adalah orang yang ya'muruna bil ma'ruf, orang yang mau memerintahkan untuk berbuat kebaikan, mengajak untuk berbuat kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan dia orang-orang yang mau untuk mencegah jika ada kemaksiatan. Ciri yang lain adalah wa yusari'una fil khairah. Ini adalah ciri yang lainnya, adalah orang yang segera untuk mengerjakan kebaikan. Jadi kalau ada perbuatan itu dikira baik, maka dia segera dikerjakan, tidak ditunda-tunda lagi. Sholat adalah pekerjaan yang baik, maka ketika datang waktu sholat, segera kerjakan sholat. Itu adalah salah satu cirinya orang-orang yang soleh. Wa ulaika minas sholihin, dan mereka itu adalah orang-orang yang soleh. Pertanyaannya, apakah kita sudah termasuk di dalamnya?
Termasuk dalamnya apakah kita sudah senang membaca Al-Quran, apakah kita sudah selalu mendirikan sholat kita, mungkin dengan sholat malam kita, dengan tahajud, dengan sholat witir kita, atau dengan sholat duha misalnya, senang bersujud kepada Allah. Itu adalah ciri orang yang soleh. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mengerjakan perintah Allah dengan ya'muruna bil ma'ruf, mengajak untuk berbuat kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Kalau kita punya kekuasaan, maka wajib bagi kita kalau ada kemaksiatan kita cegah dengan tangan kita. Wa yusari'una bil khairat, segera mengerjakan kebaikan. Ini paling penting. Salah satu yang paling mudah cirinya adalah ketika ada kebaikan di depan kita, apakah kita bersegera? Apakah ketika ada azan kita bersegera untuk mengerjakan sholat? Ini adalah salah satu ciri orang-orang yang soleh. Kemudian selanjutnya jamaah sholat Jumat rahimakumullah, berkaitan dengan orang soleh ini. Di awal khutbah saya sebutkan Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu. Dalam hadis lain, idza matal insan in qata'a amaluhu, apabila telah mati anak cucu Adam, apabila telah mati seorang manusia, in qata'a amaluhu, maka sekaligus akan terputuslah amalnya. Jadi waktu di dunia ini adalah waktunya kita beramal. Marilah kita berbanyak beramal soleh, amal kebaikan. Mumpung masih di dunia, jangan sampai menyesal seperti ketika orang munafik, orang kafir tadi dipanggil oleh Allah. Dia minta dikembalikan kepada dunia untuk berbuat kebaikan. Illa min thalathin, kecuali ada 3 perkara yang akan selalu dihitung amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang di situ amalnya akan terus mengalir walaupun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya sedekah untuk wakaf Al-Quran. Ketika Al-Quran diwakafkan kepada orang, ketika orang itu membaca, ketika dia menghafal dengan Al-Quran itu, insya Allah akan terus mengalir. Wakaf untuk masjid misalnya, mudah-mudahan dengan wakaf masjid, pembangunan masjid, untuk menghidup-hidupkan masjid, insya Allah walaupun kita meninggal, maka akan kita mendapatkan amal dari apa yang telah kita kerjakan. Yang terakhir, waladin sholih yad'ulah, atau seorang anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tua. Jadi amal yang akan terus diterima oleh Allah, akan terus dihitung oleh Allah, adalah doa ataupun amal anaknya kepada Allah untuk orang tuanya. Doa anak yang soleh, catatannya adalah anak yang soleh. Tadi saya sebutkan siapa anak yang soleh tadi, adalah orang yang salah satunya adalah yusari'una fil khairat, orang yang beriman kepada Allah, segera mengerjakan untuk kebaikan. Maka orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, orang-orang yang selalu bersujud kepada Allah, orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang-orang yang mau
mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wa yusari'una fil khairat, dan orang-orang yang segera mengerjakan ketika ada kebaikan. Maka ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan sampailah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang tidak soleh mendoakan kepada orang tuanya? Ini menjadi pertanyaan kita semua. Maka hendaklah kita menjadi orang yang soleh. Yang disebutkan dalam Al-Quran, selalu sholat, selalu membaca Al-Quran, selalu berbuat kebaikan. Itulah adalah ciri orang yang soleh. Janganlah seperti orang-orang yang tidak mau berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan kepada orang tuanya, misalnya hanya pada kematian orang tuanya, hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40, hari ke-100.000. Setelah itu tidak mendoakan, bahkan doanya malah minta bantuan kepada orang lain. Maka yang paling penting adalah doa anaknya yang soleh, anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya, anak-anaknya yang solehah yang mau mendoakan kepada kedua orang tuanya. Tidak terbatas waktu di mana kita berada, kita doakan kepada kedua orang tua kita, terutama ketika kita sholat. Di akhir sholat sebelum salam kita doakan kepada kedua orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan juga kepada anak keturunan kita. Rabbij'alni min dzurriyyati Rabbi habli minas sholihin. Ketika sujud kita doakan. Ini adalah doa-doa yang selalu diharapkan oleh orang-orang tercinta kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hambanya Allah, hamba yang dicintai oleh Allah, yang dicintai karena kita mau mendoakan kepada orang-orang tercinta kita. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang soleh yang disebutkan dalam Al-Quran, sehingga doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu bil Qur'anil azim wa nafa'ani min ayati wa dzikril hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.